Minasang, ohayo gozaimasu. O genki desu ka? Sensei harap kalian semua dalam keadaan genki ya. Nah, dalam pelajaran bab 3 ini kita akan membahas tentang kata sifat i dan juga kata sifat na. Namun, pada bab ini kata sifat yang akan kita bahas agak sedikit berbeda, yaitu kita akan lebih ke cara untuk mendeskripsikan sesuatu, objek, ataupun orang. Hai. Dan dengan cara bertanyanya nanti yang seperti ada di sini, dono hitu desu ka, atau orang yang bagaimana. Sebelum melanjutkan ke cara mendeskripsikan orang, mari kita mengingat kembali apa sih kata sifat i dan yang bagaimana perubahan kata sifat i. Kata sifat i adalah kata yang berakhiran ai, oi, ui, dan ii. Contohnya, ada cepat, ada berat, omoi, ada dingin samui, ada baru atarashi. Nah, kalau dia berakhiran ei, dia tidak termasuk dalam kategori kata sifat i, melainkan kata sifat na. Seperti kirei atau yumei. Untuk perubahan kata sifatnya, kalian bisa lihat di sini, yaitu kata sifat i, bila dia positif, dia tetap menggunakan kata samui. Kemudian bila negatif, perubahan kata sifat i dasarnya adalah menghilangkan huruf i yang terakhir ditambah kata kunai. Jadilah dari yasui menjadi yasu kunai. Kemudian untuk bentuk lampaunya dengan menggunakan kata, dari karui menjadi karu kata. Kemudian dari kata sifat i yang negatif lampau ada furukuna kata. Jadi poinnya adalah kuna kata. Hai. Nah, ini yang paling penting untuk materi kita yaitu adalah bentuk sambungnya. Jadi menggabungkan dua kata sifat sekaligus dengan kata dan dalam bahasa Indonesia. Contoh, oishi dan yasui. Jadinya oishi kute yasui desu. Paham? Hai, sekarang kita lanjutkan ke bentuk kata sifat na. Untuk perubahan kata sifat na, itu sama dengan bentuk kalimat dasar bahasa Jepang yang kalian pelajari. Misalnya, untuk bentuk positif, kamu belakangnya tetap menggunakan des. Misalnya nigiaka di belakangnya des. Kemudian dewa arimaseng, nigiaka dewa arimaseng. Kemudian kalau bentuk lampau, ada keterangan waktu yang menyatakan sudah terjadi kegiatan itu, nigiaka desita dengan menggunakan kata desita. Kemudian bila negatif lampau menggunakan dewa arimaseng desita. Hai, nah ini juga yang untuk bentuk pentingnya yaitu bentuk sambung dan di sini diganti dengan kata de. Nigia kade kireides. Tidak menggunakan partikel to. Hai, misalnya kalau kata sifat i dan kata sifat na digabung bagaimana sensei? Kata sifat i dan kata sifat na digabung itu boleh saja. Jadi yang mana digunakan duluan, gunakan perubahan itu. Kalau yang digunakan adalah kata sifat i-nya duluan, bisa menggunakan kute, tapi kalau misalnya nanya duluan, bisa menggunakan de. Nah, ini beberapa contoh kata sifat lagi, kosakata kata sifat i dan kata sifat na. Ada sempit, ada nigiaka, ada takai, itu bisa diartikan tinggi atau mahal. Kemudian ada yasui murah, ada hiroi luas, ada kibisi tegas atau galak. Kemudian nigiaka, hansamu, benri, shinsetsu, dan yumei. Berikutnya adalah cara untuk menanyakan karakter atau fisik seseorang atau objek lainnya. Nah, kalau untuk menanyakan seseorang, kita bisa menggunakan dona hito desu ka? S. Wa dona hito desu ka? S adalah orang yang bagaimana? Seperti itu. Kemudian kalau untuk benda atau rasa makanan, kamu bisa menggunakan kono. Terus di bendanya ini diisikan benda apa? Kemudian partikel wa baru do desu ka. Oke. Sekarang ke contoh kalimat. Untuk contoh kalimatnya yang sudah memakai penggabungan kosakata kata sifat. Shizuka-chan wa kirei de jousu desu. Shizuka-chan. Kata chan di sini bisa diganti dengan san. Chan juga sama artinya sebenarnya dengan san, tapi dia untuk perempuan. Oke, kirei de jousu desu. Shizuka
pintar dan cantik. Kemudian yang kedua, kono keki wa oishikute amai desu. Jajan ini atau cake ini, kue ini enak dan manis. Berikutnya ada kono, kino, maaf. Kino, gakko wa nigiaka desu ka? Desita. Ada kata desita, berarti menyatakan ini sudah berlangsung. Kino yaitu kemarin-kemarin sekolah ramai. Seperti itu. Kemudian nomor 4. Watashi no uchi wa semakute kitanai desu. Rumah saya sempit dan kotor. Hai. Dua kalimat lagi. Kono machi wa yumei de nigiaka desu. Kota ini ramai dan terkenal. Dan yang terakhir, kono ramen wa karakute oishi desu. Mie ini enak dan pedas. Seperti itu ya. Hai minasang, itulah pembelajaran kita hari ini tentang kata sifat, perubahannya, dan cara mendeskripsikannya. Arigatou gozaimasu.